Orang Arab mengatakan anta majnun. Ini nabi ini kok so gila ini dari mana ini? Karena tidak bisa. Disinilah kelemahan kita orang Islam, Pak. Karena ketinggian Islam itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Orang-orang Jepang itu kenal disiplin, sangat disiplin. Karena itu mereka sukses. Tentang rambu-rambu lalu lintas itu, walaupun itu merah, dia tabrak saja. Lewati saja. Nanti kalau ketabrak, itu lain persoalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa atau pendengar podcast Percik, Percakapan Cendekia yang diinisiasi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Oriel Maluku Utara. Kita berjumpa lagi dalam Percakapan Cendekia malam ini dengan tema yang hari-hari ini masih diperingati oleh miliaran umat Islam di seluruh dunia, berkaitan dengan sebuah peristiwa akbar yang terjadi kurang lebih 15 abad lalu, tepatnya di tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW. Dan malam ini kita akan berbincang dengan tema Spirit Isra Miraj dalam dinamika kemajuan sains dan teknologi. Sudah hadir bersama saya tuan rumah podcast pada malam ini, Asgar Saleh, Profesor Muhammad Zidin Muhammad Agil, Guru Besar IAIN Ternate. Dan malam ini kita akan berbincang banyak hal tentang apa makna yang akan kita gali di balik peristiwa akbar Isra wal Mi'raj. Sebelumnya saya sapa dulu, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, bisa ketemu dengan Prof malam ini luar biasa. Ya. Prof, seperti yang saya bilang tadi, kita akan bincang tentang makna di balik Isra Mi'raj dalam kajian sains dan teknologi. Tapi sebelumnya, ini peristiwa besar yang terus didiskusikan berabad-abad lamanya oleh puluhan pakar, oleh orang-orang yang beriman dan sebagainya. Dan saya membaca tulisan story-nya Rasulullah yang ditulis oleh Karen Armstrong. Dia menyebut bahwa memang salah satu penyebab kenapa peristiwa ini terjadi adalah Rasulullah ketika itu seolah-olah kehilangan orang-orang penting. Ada pamannya Abu Talib, kemudian istrinya Siti Khadijah yang dipanggil Allah, dan dia seperti berada dalam kegamangan, sehingga memang ini terjadi. Benarkah seperti itu dalam perspektif Prof? Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Prokes Percik yang telah mengundang saya sebagai tamu kehormatan pada kesempatan ini untuk berbincang tentang Isra Mi'raj dan hubungannya dengan sains dan teknologi dengan topik Spirit Isra Mi'raj dalam dinamika sains dan teknologi. Seperti apa yang dikemukakan tadi, memang Rasulullah SAW itu adalah sebagai Habib Allah, itu kekasih Allah. Karena itu Rasulullah SAW tidak dibiarkan sendiri oleh Allah. Ketika Rasulullah mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang, yang sangat dekat dengan beliau, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghiburnya dengan memanggilnya, mengundangnya untuk bertemu dengannya melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput Nabi Muhammad SAW di Mekah, Masjidil Haram, kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa, lalu selanjutnya sebelum berangkat ke melintasi langit 7 lapis itu sampai ke Sidrat Muntaha, dilakukan salat berjamaah dan para nabi, kemudian dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri.
Ya, dengan kata lain, Prof ingin menegasi bahwa dari sisi kemanusiaan ya, bahwa Rasulullah itu juga manusia biasa, dia bersedih dan Allah kemudian memutuskan untuk mengundang naik bertemu di Sidratul Muntaha. Tapi saya melihatnya begini, Prof. Adakah perspektif lain menurut Prof? Karena dalam 114 surah di Al-Quran, itu hanya satu surah yang dimulai dengan Subhanallah, Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram dan seterusnya. Ini kan Allah seakan-akan menegasi ada dimensi lain yang ingin dia berikan untuk Muhammad lihat di peristiwa ini. Ya, betul. Bahwa di dalam Al-Quran, memang Al-Quran itu dibuka dalam berbagai bentuk. Di antaranya kata Subhanallah. Bahkan ayat Al-Quran, surah-surah yang lain dimulai dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf potong, huruf-huruf hijaiyah, misalnya alif lam mim. Baik alif lam mim maupun kata Subhanallah itu artinya bahwa ayat atau peristiwa yang ada di dalam ayat itu, yang dibahas oleh ayat itu adalah peristiwa yang sangat agung, luar biasa. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya ya Isra Mi'raj itu dipertemukan hal-hal yang tidak pernah dialami oleh manusia apapun di bumi ini. Jadi beliau bahkan melihat Jibril dengan mata kepala, dan di sana itu indah Sidratil Muntaha wa ra'ahu naslatan ukhra, dia lihat. Kemudian indah Sidratil Muntaha, baru di situ ada indah Jannatul Ma'wa, di situ juga ada surga. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi spiritual dan keagamaan, Rasulullah memang menyaksikan surga dan neraka. Itu artinya apa? Bahwa Islam ini mengajarkan tentang apa yang diimani itu sebenarnya nyata, rasional, terjangkau oleh akal pikiran. Ya. Sekira begitu. Oh ya, ini menarik ini karena meskipun ada banyak tafsir sampai sekarang, benarkah Rasulullah itu berpindah secara jasmani ataukah hanya rohani? Ini kan debat yang belum selesai. Dari sisi iman, keimanan kita terhadap Rasulullah, kita tidak membantah itu. Tapi bagaimana Prof melihat pikiran-pikiran seperti ini yang muncul sampai hari ini? Iya. Dalam kajian tafsir, perbedaan ulama itu niscaya. Perbedaan ulama itu dia terjadi karena ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu kapasitas keilmuan oleh ulama tersebut. Faktor eksternal, faktor lingkungan. Di dalam memahami Isra Mi'raj itu disebutkan bahwa kalimat asra bi abdihi. Jadi ayat ini tidak menyebutkan asra bi jasadihi. Jasad itu jasad. Physically ya. Physically. Tidak juga mengatakan asra bi ruhihi atau rohnya, tetapi Allah menggunakan asra bi abdihi. Abdun itu makhluk manusia, itu terdiri dari jasad dan roh. Ya, dua-duanya. Dan itu tadi dibuktikan dengan di surah An-Najm tadi. Walaqad ahuna selatan ukhra, dia melihat Jibril, dia melihat dan dia ketemu dengan para nabi, dia melihat. Jadi melihat, biasanya kalau roh di dalam perspektif Islam, roh itu ketika roh manusia itu berpisah dengan jasad, maka manusia itu tidak berfungsi sama sekali. Ketika orang rohnya berpisah, maka mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa melihat. Di dalam Al-Quran, tidur dan mati itu beda-beda tipis. Ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah itu mengambil nyawa seorang itu ketika tidurnya, ketika matinya. Orang yang mati itu ditahan terus nyawanya oleh Allah, tidak dimasukkan kembali.
Tapi orang yang tidur dimasukkan kembali. Diambil sementara, Sementara dimasukkan. Orang tidur itu ketika dia tidur, ketika nyawanya tidak ada di dalam, itu tidak bisa diundang kemana-mana karena tidak bisa melihat, Iya. tidak bisa mendengarkan, tidak bisa. Seperti membantah pikiran tadi bahwa ada debat soal apakah ini rohania atau lahiriah. Dua-duanya ya. Ini yang digunakan orang penganut yang percaya bahwa jasad dan roh, dan ini rasional. Iya. Iya. Coba kalau ada roh berpisah, tidak berfungsi. Makanya ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang berbicara itu adalah roh. Itu ada mazhab seperti itu. Yang melihat itu adalah roh. Itu dalam kajian tasawuf seperti itu. Ya, kita akan melanjutkan ya, Prof. Ada inspirasi besar di balik Isra wal Mi'raj. Sekali lagi ini peristiwa akbar dalam proses kenabian Rasulullah SAW, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, masih bersama saya dan Profesor Zidin dalam diskusi terkait dengan inspirasi di balik peristiwa besar Isra wal Mi'raj yang terjadi 15 abad lalu. Saya ingin tahu, Prof, kira-kira ini peristiwanya besar banget nih. Akbar, diteliti, didiskusikan sepanjang peradaban manusia ada, dan menguji level iman kita terhadap apa yang terjadi. Kira-kira menurut Prof, ada tidak inspirasi-inspirasi besar yang terjadi di balik peristiwa Isra Mi'raj? Ya, benar Pak, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini dibalik itu karena ini termasuk desain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemanusiaan. Yang pertama, perjalanan panjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit, 7 langit. Dalam Al-Quran disebutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada, itu ada 7 langit yang kokoh di atas. Dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah yang menciptakan 7 langit, 7 lapis itu. Jadi ini ditembus oleh Rasulullah SAW. Dari perjalanan itu menginspirasi umat Islam dan umat manusia untuk pengembangan transportasi dan komunikasi. Rasulullah dengan begitu cepat, dengan kendaraan burak, dalam waktu yang sekejap, tidak dapat dijangkau oleh pikiran, begitu cepatnya, begitu cepat, sehingga itu menginspirasi transportasi, komunikasi yang begitu cepat. Sekarang ini kan ada kereta yang super cepat, ada pesawat super cepat, dan ada telepon, ada internet. Saat ini kita bicara di sini, kita bicara menggunakan handphone dengan teman kita ada yang sedang umrah di Mekah, itu bisa dengarkan pada saat yang sama. Kita bisa melihat gambarnya secara langsung. Bisa melihat gambarnya secara langsung. Ini sebenarnya sudah dibuktikan oleh Isra Mi'raj. Rasulullah ini inspirasi pertama. Saya membayangkan, Prof, itu jarak antara Masjidil Haram di Mekah dengan Aqsa di Palestina itu sekitar 1.200 km. Kalau kita butuh kecepatan pesawat misalnya 10 km per jam, kita butuh waktu 12 jam. Habislah kalau misalnya hanya untuk berpindah tapi ada sesuatu yang betul. Jadi Isra Mi'raj ini, spiritnya ini yang kedua adalah menginspirasi tentang astronomi dan kosmologi. Jadi astronomi dan kosmologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Kalau astronomi dia objeknya itu tentang planet-planet, galaksi. Sedangkan kosmologi bagaimana terbentuknya bumi ini. Bagaimana mungkin boleh jadi masuk di dalamnya bagaimana proses terjadinya air hujan. Itu mulai dari gelembung-gelembung air ke atas, kemudian membentuk awan yang tebal, lalu turun ke bumi. Ini
Ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan. Iya, dalam perjalanan itu. Jadi luar biasa. Jadi dengan perjalanan yang panjang itu Rasulullah SAW menyaksikan ini planet-planet, bintang-bintang ini selama dalam perjalanan. Jadi itu otomatis menginspirasi pengembangan astronomi dan kosmologi. Kemudian yang ketiga, Pak, ya, itu perjalanan Nabi SAW ini itu menginspirasi pengembangan fisika dan matematika. Fisika dan matematika karena terkait dengan gravitasi dan gerak. Sebenarnya gravitasi dan gerak ini dalam perspektif Islam, sebenarnya kita ini, semua makhluk ini itu bergerak, Pak. Gunung itu yang kita lihat sepertinya berada di tempatnya, itu sebenarnya bergerak. Itu analoginya begini. Ketika kita naik pesawat, ya, sedang di atas pesawat, ketika pesawat itu dalam cuaca yang bagus, kecepatan tinggi, itu sepertinya pesawat itu tidak berjalan, tidak terasa. Ya. Kita duduk dengan nyaman tempat duduk. Padahal sangat kencang. Kecepatannya lebih. Kecepatan, tapi tidak terasa. Seperti itulah kita di bumi ini. Jadi ini ada gerakan, jadi Rasulullah SAW itu secara langsung menginspirasi pengembangan fisika dan matematika. Bagaimana ilmuwan itu mengukur, mengidentifikasi. Sekarang itu kan kecepatan gelombang suara sudah bisa diukur. Bagaimana kecepatannya? Nah, itu inspirasi dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Yang keempat, bahwa peristiwa agung ini itu menginspirasi tentang pengembangan ilmu kedokteran. Kedokteran juga, Bro? Iya, termasuk kedokteran. Karena ketika Rasulullah SAW saat sebelum dia dimi'rajkan, di Isra Mi'rajkan, itu terlebih dahulu dibedah. Tubuhnya dibedah? Iya, dibedah, bersihkan. Kemudian dalam perjalanannya, dia dipertemukan dengan para nabi yang sudah meninggal. Bagaimana proses orang yang meninggal itu hidup kembali. Itu di dalam Al-Quran, orang yang menghidupkan orang mati itu, ya, itu kayak akal tidak masuk akal. Ya. Tetapi Al-Quran itu dengan salah satu gayanya, salah satu model penjelasannya, namanya Al-Amsal, perumpamaan. Jadi kalau Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan gaya perumpamaan, itu yang abstrak menjadi konkret. Misalnya menghidupkan orang mati. Allah mencontohkan bumi. Bumi ini mati sebenarnya awalnya. Ya. Tapi wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah turunkan air hujan dari langit, lalu itu bumi pori-porinya terbuka, maka tumbuhlah berbagai tanaman. Itu sebenarnya dari tadi mati. Jadi begitulah Allah menghidupkan orang yang mati. Kalau misalnya tiba-tiba ada kendaraan, kita berkendaraan di jalan, tiba-tiba ada tikus, dia ditabrak, meninggal. Ketika tikus itu dibiarkan 1, 2, 3 beberapa hari di jalanan, tadi itu tikus mati, dia itu akan mengeluarkan yang hidup. Demikian Allah. Jadi ini juga sebenarnya menginspirasi tentang kedokteran. Bagaimana itu unsur-unsur yang mati bisa hidup. Salah satu mujizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, inilah dan bahkan ada sebuah sumber, saya belum baca juga sumbernya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga menyaksikan bagaimana itu malaikat Jibril mengobati pasien dalam peristiwa itu. Jadi luar biasa. Ya, saya menegasi lagi, Prof menyebut tadi Rasulullah itu melihat langsung, bukan sesuatu yang diceritakan. Bukan sesuatu yang diceritakan. Subhanallah. Makanya ketika dia turun ke bumi, Abu Bakar orang yang pertama, sayalah yang pertama, kalau tidak saya orang pertama mempercayainya. Ya dia percaya, sahabat.
luar biasa. Yang kemudian yang terakhir Pak ya, yang kelima, peristiwa Isra Mi'raj yang agung ini juga menginspirasi kemajuan industri, teknologi industri. Rasulullah SAW dalam perjalanannya itu menyaksikan kompleksitas keindahan arsitektur bumi ini. Kita lihat bumi ini Pak, ini bumi yang sangat luas ini. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifal khuliqat wa ilas samai kaifar rufi'at. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Tuhan mengangkat langit ini? Langit ini tidak punya tiang Pak, dari ujung dunia ke ujung dunia. Sementara kalau ada rumah yang kita bangun tanpa tiang, tunggu beberapa menit sudah hancur. Ini luar biasa. Inilah yang menjadi objek kajian, penglihatan yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Begitu indahnya arsitektur ciptaan Allah, dari lapis yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini otomatis menginspirasi industri arsitektur. Level yang dilihat Rasulullah itu beda-beda, Prof. Beda-beda. Lapis 1 sampai ke Sidratul Muntaha. Luar biasa, ya. Dan Allah menunjukkan itu secara langsung. Bahkan di samping indah Sidratul Muntaha, di dalam surah An-Najm sebutkan indah Jannatul Ma'wa. Jadi ada surga di sana. Rasulullah lihat surga. Itu pun surga yang akan dihuni oleh orang-orang saleh, orang-orang malaikat, dan itu di sana. Iya. Ya, ada 5 inspirasi yang sudah disebut secara luar biasa. Kalau hal sains teknologi mungkin bukan sesuatu yang baru, Prof. Tapi tadi saya agak kaget Prof menyebut soal kedokteran, soal arsitektur. Ini kan kajian-kajian yang mungkin saja luput dari pemahaman universal selama ini kita. Kita akan kembali ya. Percik akan kembali lagi dengan sesi terakhir. Kita akan mengkaji lebih banyak tentang apa yang diperoleh Rasulullah saat menjalani Isra wal Mi'raj. Ya, kita kembali lagi dalam percakapan cendekia yang diinisiasi oleh Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia Oriel Maluku Utara, dan masih dengan Prof Zidin. Ini makin membuat banyak hal baru yang harus kita gali. Tadi sudah kita bicara 5 inspirasi, Prof, di balik keagungan Isra wal Mi'raj. Sekarang apa sih sebenarnya hakikat tertinggi yang didapat atau yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah ketika melakukan proses ini? Baik. Jadi intinya adalah menjemput salat. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini adalah ikon, adalah bermakna filter. Dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah berbuat fahsya dan munkar. Artinya kalau orang yang betul-betul salat itu, dia itu punya disiplin, kedisiplinan. Dia akan jujur, toleran, tapi sebaliknya dia tidak curang, dia tidak menipu, dia tidak malas, dia tidak korupsi. Dia tidak korupsi. Jadi semua sifat-sifat positif itu intinya ada di dalam salat. Iya, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang salat itu toleran. Orang yang salat itu antara kata dan perbuatan itu sama. Jadi jadi ketika ada orang yang melakukan, orang muslim misalnya, dia korupsi atau melakukan hal-hal kejahatan lainnya, itu berarti salatnya perlu dilihat kembali. Bolong-bolong lah. Ya, masih bolong itu, perlu. Nah, dan dari sisi ini bahwa salat itu tidak bisa terpisah dengan sains dan teknologi tadi. Ya. Pengembangan kemajuan sains dan teknologi itu tidak berjalan sendiri, harus berbarengan, berjalan bersama dengan salat. Artinya nilai-nilai moral, moralitas, etika, kejujuran, keadilan, kasih sayang, persamaan,
suka berbagi, itu harus bersama-sama dengan kemajuan sains dan teknologi. Ketika sains dan teknologi ini berjalan berpapasan dengan moral, akhlak, insya Allah sains dan teknologi itu akan dapat dirasakan manfaatnya secara efektif dan lebih luas bagi kehidupan kemanusiaan. Untuk kebaikan bersama. Iya, kebaikan bersama. Jadi itulah sebabnya mukmin itu, orang mukmin itu, orang mukmin artinya memberi rasa aman. Ya. Nah, orang yang salat itu memberi rasa aman, memberi rasa aman untuk dirinya dan memberi rasa aman untuk orang lain. Orang mukmin juga disebut muslim. Muslim itu damai. Jadi orang muslim itu memberi kedamaian, memberikan keselamatan. Itu ketika orang salat, ketika di akhir salat itu mengucapkan salam ke sebelah kanan dan salam ke sebelah kiri. Substansi daripada salam itu adalah doa keselamatan. Menurut doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Jadi bahagia, sentosa, selamat, sukses dunia akhirat. Jadi orang yang ada di sebelah kanan sampai di ujung dunia sana, seluruh umat Islam kita doakan supaya dia selamat semua. Orang yang berada dalam rumah sakit misalnya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan dia segera sembuh. Sementara ada orang sedang kuliah, doktor, kita doakan supaya segera mencapai doktornya dan seterusnya. Itu ajaran salat. Dari sana ajaran salat ini luar biasa. Termasuk sebelah kiri ini sampai di ujung dunia ini. Bahkan bukan hanya orang yang hidup. Di khutbah-khutbah khatib-khatib ketika baca khutbah di mimbar-mimbar Jumat, itu ada doa yang sangat umum. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doakan semua muslim yang hidup bahkan orang mati. Jadi Islam ini, ajaran salat ini luar biasa. Karena itulah untuk mengembangkan dunia ini, ilmu pengetahuan harus bersama dengan agama. Agama dan ilmu pengetahuan tidak boleh berjalan sendiri. Agama tidak bisa berjalan sendiri, dia akan tumpul, dia akan bisa serong. Demikian juga sains. Sains tanpa agama dia serong. Karena itu dua-dua. Kita salat, kita berinteraksi dengan sesama manusia, itu perlu ilmu pengetahuan dan etika moral. Kita harus yakin bahwa hidup ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita ini hidup ketergantungan. Allahus Samad, Allah lah tempat ketergantungan yang paling tinggi. Kita duduk di sini, saya hadir di sini karena saya diundang, Bapak undang. Apa yang kita lakukan hari ini, instrumen atau alat yang kita gunakan, ini tidak spontanitas. Ini tidak instan ini dibeli di toko. Ini dari mana ini? Dari pabrik dan seterusnya. Pakaian yang kita pakai ini itu tidak instan. Kita beli di pasar, ada kain, ada tukang jahit, ada pabrik. Termasuk juga makanan. Makanan yang kita makan itu adalah tidak instan. Misalnya beras. Beras itu dibeli di pasar. Dari pasar itu di mana? Di pabrik. Pabrik itu dari mana? Dari sawah. Sawah petani. Petani itu dari mana? Air hujan. Itu dari Allah. Jadi semua ini sumbernya ujung-ujungnya kepada Allah. Balik lagi kepada semua kepada Allah. Nah, inilah jadi hidup dan kehidupan ini apapun kita, apa kita orang dermawan atau orang kaya, pejabat, pedagang, petani, apapun profesi kita, selalu hadir agama. Selalu hadir moral. Inilah inti daripada salat itu. Ya. Puncak tertinggi dari pencapaian. Ya. Jadi kalau dari penjelasan sejak awal, Prof menyebut ada sisi kemanusiaan yang jadi alasan kenapa Allah mengundang Rasulullah untuk naik melakukan Miraj. Kemudian kita tahu Isra ini kan perjalanan malam dari Mekah ke Aqsa. Itu kan banyak hal dari sisi kemanusiaan yang diperlihatkan Allah. Kemudian sebelum naik ke atas, itu artinya bahwa memang kita diingatkan sih sebenarnya Prof ya, bahwa hablum minan nas itu harus tuntas dulu sebelum hablum minallah. Jadi ini kan terbalik ini dalam diri mereka sekarang, kadang-kadang kan orang sibuk beribadah hanya kepada Allah, tapi melupakan sisi-sisi kemanusiaan, tanggung jawab dia sebagai pemimpin di bumi ini dalam pendidikan, merawat keberagaman,
Prof melihatnya seperti apa? Ya, jadi kita lihat di masyarakat itu biasa teori dengan kenyataan itu bertolak belakang. Itulah masalah. Jadi masalah umat Islam ini sebahagian itu karena pemahaman. Jadi karena sumber daya pengetahuan yang dimiliki. Karena itu perlu pemahaman, belajar yang benar. Karena apa yang kita lihat di masyarakat ini itu kadang-kadang ya tidak sesuai dengan norma-norma agama. Ya. Jadi kembali tadi saya sebutkan salat itu, Pak. Salat itulah sebenarnya intinya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain di salat. Ketika orang yang salat itu betul-betul salat, dia itu akan melahirkan apa yang ada di dalam hati, lisan dan perbuatan itu merupakan berpadu satu. Sinkron. Ya. Jadi keyakinan, lisan dan perbuatan. Jadi apapun. Jadi kalau ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW dia itu sebagai cendekiawan, ya, sebagai ulama, ya, sebagai panglima perang, sebagai politisi, sebagai presiden, ya, sebagai masyarakat biasa. Kalau di rumah dia menjadi suami teladan, kalau di masyarakat dia sebagai warga yang dihormati, yang baik, itu semua. Jadi lahir. Jadi makanya Rasulullah SAW itu biasa sebut mir'atullah, cermin Allah di bumi. Beliaulah yang mampu mempraktekkan, mengimplementasikan itu isi kandungan Al-Quran. Makanya disebut khuluquhu oleh istrinya, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Ya, dengan sosok seperti itu, ya, sempurna ya kalau mendengar apa yang dibilang oleh Allah. Tapi toh Rasulullah itu selalu diingatkan oleh Allah untuk tidak sombong, Prof ya. Qul innama ana basaru mislukum yuha ilai. Anda ini manusia biasa saja, cuma karena diberi sesuatu oleh Allah, makanya dihormati. Kontradiksi benar dengan kita nih, Prof, hari-hari nih. Kita punya ilmu sedikit, harta sedikit, kadang-kadang sombongnya nauzubillah, minta ampun. Prof melihatnya seperti apa nih fenomena kita hari ini? Iya. Jadi masyarakat, fenomena kita yang seperti itu tadi saya sudah kemukakan bahwa itu terkait juga dengan SDM-nya. Yang kemudian yang kedua, sekarang ini sangat ya populer di tengah masyarakat itu banyak ustadz instan. Ya. Jadi masyarakat kita ini itu sudah berguru kepada YouTube. Ya. YouTube. Jadi sedangkan YouTube ini sebagian dia memprovokasi hal-hal yang memang sudah di luar norma-norma agama, meskipun tidak bisa digeneralisasi, ya, karena banyak ustadz YouTube itu luar biasa, tapi banyak ustadz YouTube itu dadakan. Hafal 1-2 ayat, bicara meyakinkan, kemudian ikuti, baru menyalahkan orang yang tidak sependapat dengannya. Ya. Oh, ini masalah. Sepertinya dia itu betul-betul menyaksikan Rasulullah SAW. Padahal kita ini sebagai pengikut Rasulullah tidak pernah ketemu Rasulullah. Ya. Tidak pernah. Tapi kok seolah-olah dialah itu yang paling benar. Padahal itu masalah interpretasi. Interpretasi. Nah, dalam Islam itu tidak boleh. Kita harus saling menghargai. Karena sesungguhnya kemampuan ulama di dalam memahami konteks ayat atau nas itu berbeda-beda. Tadi berbeda-beda. Tafsirnya bisa beda-beda. Bisa berbeda-beda karena sudut pandang yang berbeda. Al-Quran ini, Pak, itu akan dikaji orang tanpa batas. Karena akan dikaji sesuai dengan pengetahuan, kapasitas keilmuan. Misalnya orang antropolog itu dia akan mengkaji Al-Quran dari sisi antropologinya. Orang sejarah dia akan mengkaji Al-Quran sejarahnya. Kalau dari bahasanya. Ini kita tidak tahu akan datang, pada masa-masa akan datang, akan bermunculan pengetahuan modern yang tidak bisa dibayangkan.
itu dapat menjadi instrumen, alat untuk mengkaji Al-Quran sesuai dengan kapasitas keilmuan itu. Jadi mukjizat Al-Quran ini itu luar biasa. Memang berbeda mukjizat para nabi-nabi. Ya. Kalau para nabi-nabi itu mukjizatnya itu berlaku pada saat itu juga. Pada masa itu. Pada masa itu. Dan sesuai kejadian masa itu. Misalnya Nabi Isa hidupkan orang mati. Itu karena masa itu ilmu kedokteran maju. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kehebatan Nabi Isa, tidak ada yang melebihi kehebatannya daripada umat manusia. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa di Mesir waktu itu yang berkembang itu ilmu hitam. Ilmu hitam. Black magic ya. Black magic. Dan itu masih ada sampai hari ini berkembang, masih digunakan orang-orang yang tradisional itu. Nah, dan memang itu ada. Dan Allah tunjukkan lewat Allah tunjukkan. Nabi Musa. Nah, lewat Nabi Musa dengan tongkatnya itu. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Ini Nabi Musa itu berlaku pada saat itu. Sekarang sudah tidak berlaku. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW mukjizatnya Al-Quran. Ya. Itu pada masa turunnya Al-Quran itu di Makkah waktu itu ahli-ahli bahasa itu banyak, ahli sastrawan. Itu dulu pada masa jahiliyah itu ketika orang mau pacaran, mau ketemu dengan dia susah ketemu dengan calonnya, dia buat syair melalui pagarnya, kucingnya, syair-syair. Bahkan Ka'bah itu dulu, itu dijadikan tempat berkompetisi membaca puisi, syair. Makanya syair-syair yang di Ka'bah itu disebutkan syair al-mu'allaqat yang tergantung dulu. Itu dulu. Nah, tapi sesuai dengan perkembangan masa sekarang ini, Al-Quran datang ingin mengalahkan itu sastra yang ada pada masa itu. Makanya orang-orang Arab mengatakan anta majnun, ini nabi ini kok sudah gila ini dari mana ini? Karena tidak bisa diukur. Ya. Coba saking indahnya. Kalau kita saat ini Pak, kalau misalnya kita menulis menulis tesis atau disertasi, itu tidak spontan jadi. Itu pasti ada editan. Jadi pertama otak kanan dulu dipakai, tulis dulu. Baru kemudian otak kiri kita edit. Itu ada pengeditan. Tapi Al-Qur'an begitu dia turun tidak pernah diedit sampai hari ini, tidak ada tambahan, tidak ada kurangnya. Sama Al-Qur'an yang sama hari ini sama dengan apa yang turun waktu itu. Pertama terima kasih. Ya, Prof. Ini menarik. Al-Qur'an itu sumber yang tidak tergantikan sebenarnya untuk pengetahuan, untuk apapun yang berkaitan dengan kaum muslimin. Kemudian implementasi tertinggi dari Isra Mi'raj, religiusitas kita pada Allah itu lewat salat. Yang terjadi hari ini, Prof. Tadi Prof menyebut Isra Mi'raj ini menginspirasi transportasi, komunikasi. Kita saat ini ada teknologi terbaru. Facebook itu misalnya metaverse. Orang bisa berkerumun di satu ruang maya tanpa harus bertemu, bercakap-cakap di situ, diskusi, rapat dan sebagainya. Tapi mengapa hari-hari ini kemajuan sains dan teknologi itu justru dinikmati atau diinspirasi oleh orang-orang yang bukan datang dari kaum muslimin? Ada apa sebenarnya, Bro? Disinilah kelemahan kita orang Islam, Pak. Karena ketinggian Islam itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Justru orang-orang baratlah, non-muslim, itu yang memanfaatkan. Misalnya soal kejujuran, kedisiplinan. Orang-orang Jepang itu kenal disiplin, sangat disiplin. Karena itu mereka sukses. Kalau kita tidak disiplin, dalam perjalanan kita jalan di jalanan itu, tentang rambu-rambu lalu lintas itu, walaupun itu merah dia tabrak saja. Lewati saja. Nanti kalau ketabrak, itu lain persoalan. Ini faktor kejujuran, kedisiplinan. Dan ini sebahagian umat Islam tidak melakukannya. Saya ingat betul pernah Pak Barahudi Lopa, yang Profesor Dr. Barahudi Lopa, orang baik,
pernah ketika dia di Jerman, dia lupa kopornya, kopor di bandara. Tidak lama kemudian, berapa menit, kopornya sudah ada di depan hotel. Luar biasa. Ini artinya orang Jerman itu mempraktekkan Al-Quran, kejujuran yang diajarkan oleh Al-Quran. Coba kalau orang Muslim, dengan kata lain, Prof ingin mengatakan bahwa memang kita sedang meninggalkan Al-Quran. meninggalkan Al-Quran sebahagian. Sebagian. Ya, sebahagian. Lantas apa yang harus kita lakukan, Prof? Nah, untuk itu perlu selalu pencerahan, termasuk semua aspek, semua unsur. Ini adalah integrasi. Jadi tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, perguruan tinggi, semuanya berpadu satu, khususnya orang Muslim ini, kita dalam rangka bagaimana kita jangan membiarkan diri kita terpuruk. Karena Al-Quran mengingatkan, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang tidak bisa merubah kita punya karakter kecuali kita sendiri yang merubahnya. Kalau kita hanya menjadi penonton, mau didorong-dorong, itu tidak bisa. Ibda binafsik, haruslah kita mulai dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri. Sebenarnya kembali lagi ada di dalam ajaran salat. Ajaran salat itu adalah interaksi dengan Allah, ruku sujud. Jadi di situ mengajarkan kecerdasan individu. Perintahnya juga personal ya, salat itu personal, salat hubungan dengan Allah. Tetapi di balik salat, aqimis shalah wa atuz zakat dan seterusnya, itu harus berinteraksi dengan masyarakat. Ada dimensi sosial. Ada dimensi sosial. Semua ajaran Islam, Pak, termasuk puasa, zakat, haji, itu ada dimensi ruhaninya dan dimensi sosialnya. Semua ada. Jadi ketika orang salat, itu tadi dimensi Tuhan dan sosialnya. Demikian juga puasa. Ketika puasa kita menahan, kita ibadah banyak, dimensi ruhaninya. Tapi dimensi sosialnya ketika kita berbuka puasa, berbagi dan seterusnya. Demikian juga haji. Semuanya ada unsur. Karena itu di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan orang yang beriman, banyak ayat digandengkan dengan amilus shalihat. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Selalu jadi orang beriman itu harus beramal saleh. Jadi beriman itu bukan hanya wacana, bukan hanya keyakinan, bukan hanya mempercayai adanya Tuhan. Tapi orang beriman baru disebut beriman kalau dia beramal saleh, berinteraksi sosial, membantu sesama, punya kepedulian sosial, suka membantu, mungkin melalui ilmunya, melalui tenaganya, melalui hartanya, melalui apa saja anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ini intinya. Kira begitu, Pak. Ya. Terima kasih Prof Jidin sudah hadir, sudah berbagi banyak hal baik. Ini jadi pengingat serius agar umat Islam mudah-mudahan tidak lagi melambat responnya terhadap apa yang telah terjadi sekarang ini. Ketika kemajuan sains dan teknologi begitu diagungkan dan ternyata kita makin kehilangan kebanggaan, tanda-tanda kebesaran yang justru 15 abad lalu telah ditunjukkan Allah ketika meminta Muhammad untuk menjalani Isra wal Mi'raj. Sekali lagi terima kasih Prof sudah hadir bersama kami di podcast Percakapan Cendekia Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Oril Maluku Utara. Kita jumpa lagi insya Allah di tema-tema yang lain yang tentu aktual, dan sekali lagi tetap bersyukur pada apa yang telah kita alami hari ini, besok dan yang akan datang. Saya Asgar Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.